Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik videonya. Kali ini terkait Formula E ya. Anies, kita tahu ya Pak Anies dikait-kaitkan dengan Formula E. Ya kita tahu lah ya apa maksudnya. Dan kali ini KPU akan membongkar fakta-faktanya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Formula itu bukan programnya Pak Gubernur. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Anies sebut Formula E bukan program gubernur. Auto dijawab telak Profesor Romli. Mau cuci tangan, Anies malah dipastikan pakai baju oranye. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini parah. Kami menyayangkan kemudian ada opini yang menarasikan dan menyeret persoalan ini ke ranah politik. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum. Pakar hukum Profesor Romli Akmal Sasmita pastikan KPK akan mengenakan baju oranye pada Anies Baswedan karena sudah memiliki cukup bukti, dokumen, dan saksi. Profesor Romli menilai KPK sangat prudent atau hati-hati untuk mengenakan baju oranye pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik, tapi perkara hukum. Ujarnya dalam acara ILC 7 Oktober 2022. Baju oranye KPK siap dikenakan Anies setelah Profesor Romli mengungkap kesan dipaksakan ajang Formula E meski harus melanggar aturan perundang-undangan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Dengar-dengar foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tidak dipajang ya di ruang rapat DPR RI. Ini ketuanya lupa kali ya menginstruksikan bawahannya untuk memajang foto presiden dan wakil presiden berdampingan. Ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Tapi itu terserah kalian sih, itu hak kalian mau memasang atau tidak. Karena mungkin pimpinan kalian sudah menyiapkan foto terbaiknya untuk menggantikan foto Gibran. Dan kalau misalkan itu sampai terjadi, ya kami sebagai masyarakat hanya bisa membayarnya di pilkada nanti. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah KPK-nya tuh begini, Pak, ini kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame katanya ini menjegal Anies. Masyarakat mengatakan itu Tom Lembong tidak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Tidak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi, unsur terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya udah terpenuhi. That di garis bawah ya, memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, perusahaan lain, apapun itu, intinya adalah memperkaya orang, perusahaan, dan itu sejenis itu. Tapi apakah mereka ini akan menerima pernyataan dari Pak Mahfud MD? Oh, tentu tidak. Bahkan di video gue sebelum-sebelumnya nih, video gue yang ini, gue udah jelasin tuh. Nah, tapi dibilangnya, lu tuh ngerti apa sih? Iya, gue gak ngerti apa-apa. Dan sekarang nih Pak Mahfud MD nih yang ngomong udah pasti ngerti hukum. Gimana? Masih bakal dibantahkan juga.
Bahkan di video gue udah bilang kasusnya masih panjang, bahkan sidang itu bakal transparan kok, tenang aja, tinggal ikutin aja nanti kasusnya gimana. Dia itu masih jadi tersangka, belum jadi terdakwa, belum jadi terpidana, masih ada tahapannya lagi nih, baru jadi tersangka. Santai aja, nanti juga sidangnya masih berbulan-bulan tuh. Orang 271 triliun juga masih berjalan kok kasusnya, apalagi ini kan. Selalu aja kalian itu nggak perlu membela sampai tumpah darah titik penghabisan gitu. Dapat apa sih? Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama siapa, sama Jokowi. Oh, menteri-menterinya Mas suka ngumpul-ngumpul di sana. Aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK. Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh, Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi, Bang? Ah, gak lama lagi kok itu. Oh, udah gitu? Iya. Benar, bulan depannya game. Ini macam Jokowi, kita senang. Bukan, ikut jalanan yang Jokowi bikin. Kita mau. Mari. Kata sudah boleh atau tidak? Ya, bawa. Yang Jokowi bikin tuh macam Jokowi begitu baru kita bisa senang. Program yang baik itu akan diteruskan karena program-program baik itu ada dari mulai zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Megawati, lalu Pak SBY, itu semua ada program-program yang berkelanjutan. Misalnya Puskesmas, Posyandu, itu kan bukan dimulai sekarang, dari dulu. Setiap masa kepemimpinan selalu ada hal baru yang dibawa. Dan itu juga semua yang baik akan kita teruskan. Kalau ada fitnah, ada nyinyiran, ada serangan, apapun itu di sosial media ya, nggak perlu ditanggapi ya. Nggak perlu ditanggapi, nggak perlu diklarifikasi, nggak perlu diserang balik, nggak perlu fitnah diserang fitnah. Mas Gibran, kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Yang pertama dia bangun Solo, UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua, infrastruktur dia bangun, dia perhatikan sekali. Yang ketiga, dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Banyak sekali pesantren dan kelompok-kelompok radikal hidup di sana. Kiri ya? Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama, tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong, itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.